Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan ke-11. Kita akan membahas mengenai mendesain window. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, memilih jenis window. Ada dokumen window, application window, ada utility window, dan ada dialog and alert. Selanjutnya, mendesain bagian window. Ada mendesain title, mendesain border, modality, dan focus. Nah, yang terakhir adalah mendesain primary window. Oke, ini jenis window ya. Pertama, dokumen window. Contohnya pada Word, Excel, itu termasuk dokumen window. Kalau kita save, keluarannya atau outputnya dia berupa dokumen yang kita input. Yang kedua, application window. Contohnya pada Mayobi. Kalau kita mau ini hasil aplikasinya ya, tampilannya seperti ini pada windownya berupa berupa icon atau gambar seperti ini. Kalau kita mau input, kita klik dulu. Misalkan pada General Ledger kita klik, kita input datanya, lalu kita save. Nanti untuk keluarannya akan seperti ini kembali untuk berupa aplikasinya. Nah, yang ketiga adalah utility window. Di sini pada menu font, karakter spacing atau text effect ya. Font, kalau kita milih font itu banyak pilihannya, ada Times New Roman, ada komik ya. Kita pilih salah satu. Nah, di sini ada dialog and alert. Jadi sebuah information atau feedback ke kita. Kalau kita mau save, kita mau delete, pasti akan keluar seperti ini ya. Ada pilihannya yes, no, atau cancel. Selanjutnya mendesain bagian window. Di sini ada tampilan Windows XP, tampilan Windows Classic, yang dimana untuk sekarang Windows sekarang lebih bagus lagi untuk tampilannya. Ya, ada tampilan Windows B2 for Linux seperti ini. Selanjutnya mendesain window. Nah, ini setiap window sebaiknya diberi judul ya atau title. Jadi kita bisa membedakan window 1 atau window yang sedang kita buka dengan window yang lain. Contohnya seperti ini. Kalau kita buka window 1, 2 dan 3, di sini ada title atau judulnya ya. Window dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Jadi kita tahu bagian window mana yang sedang kita kerjakan atau sedang kita buka. Selanjutnya adalah border window. Ini contohnya pada Microsoft Outlook ya di sini. Oke, lanjut ke shape window. Ini sebenarnya lebih atraktif aja. Ini tampilannya tuh sebenarnya lebih unik, lebih bagus. Sebenarnya fungsinya sama aja gitu. Contohnya pada simbol play. Ini kan play ini memang simbolnya seperti ini ya, gunanya untuk memulai musik gitu. Cuman tampilannya dia lebih unik aja, lebih bagus aja. Selanjutnya modality. Sebuah modal window melarang user berinteraksi dengan window lain dalam aplikasi yang sama. Jadi kalau kita buka window 1, kita nggak bisa buka window yang lainnya. Nah, kalau non modal window tidak melarang berhubungan dengan aplikasi utama atau window yang lain. Jadi kalau kita lagi mengerjakan di window 1, kita bisa buka window yang lainnya juga. Ya, keempat, fokus. Fokus berarti user menentukan window mana yang seharusnya menerima data dari keyboard, mouse, atau device input yang lain. Ada 3 ya mekanismenya. Yang pertama, click to focus. Kalau click to focus itu berarti kita fokusnya kita klik dulu, baru dia akan fokus gitu ke windownya tersebut. Nah, yang kedua, point to focus. Nah, kalau kita arahkan mouse kita, kita mau bagian mana yang kita arahkan gitu pakai mouse kita, biasanya dia akan highlight atau fontnya lebih besar. Nah, itu adalah point to focus. Yang ketiga, keyboard focus. Ya, contohnya ya, kalau kita mau pindah ke window yang lain, kita di keyboard itu Alt plus tab ya kan. Nah, itu namanya adalah keyboard focus, pindah gitu pakai keyboard. Selanjutnya adalah mendesain primary window ya. Primary window umumnya mempresentasikan data user seperti dokumen teks pada aplikasi word processor, gambar pada aplikasi pengolah gambar, spreadsheet pada aplikasi seperti Excel. Nah, normalnya primary window mempunyai sebuah border, sebuah menu bar, dan sebuah status bar, dan mungkin juga mempunyai satu atau lebih toolbar. Jadi memang fokusnya lebih dari satu toolbar. Nah, di sini mendesain title atau judul. Kalau pada Microsoft Word itu tadi judulnya itu kan dokumen 1, dokumen 2 dan seterusnya. Kalau Microsoft Excel yaitu book 1, book 2 dan seterusnya. Microsoft Project 1, Project 2 dan seterusnya. Nah, untuk di sini ekstensi file kayak Adobe Reader ya. Ya, ini dokumen PDF seperti itu.
Pada Micromedia Dreamweaver juga ya, XHTML seperti itu. Nah, ini aplikasi yang menyertakan informasi penting lainnya ya, seperti Micromedia Fireworks 8 ya, seperti ini. PNG at 50% seperti itu. Nah, aplikasi yang tidak berbasis dokumen juga ada yang non dokumen ya. Contohnya pada aplikasi kalkulator dan Norton antivirus. Nah, aplikasi yang memberikan keterangan tambahan sehubungan dengan status aplikasi. Contohnya di sini pada address book dan MySQL. Lanjut, primary window mempunyai beberapa perintah ya, yang terdapat pada control box-nya: close, maximize, minimize, restore down. Yang ketiga adalah hubungan dengan dokumen dan window. Ada SDI, single document interface, yang dimana SDI ini menempatkan masing-masing dokumen pada sebuah primary window tersendiri. Jadi tiap-tiap dokumen terasa sebagai sebuah aplikasi yang berdiri sendiri ya. Contohnya pada Word ya, itu juga contoh. Nah, ini ada nih contohnya. Contoh aplikasi SDI adalah pada Microsoft Word. Nah, lanjut ke CSDI. Apa itu CSDI? Control Single Document Interface. Jadi aplikasi yang ruangnya untuk menu tidak cukup untuk masing-masing dokumen yang terbuka, sehingga tampak ada primary window yang hanya terdiri dari menu, sedangkan primary window lainnya berisi dokumen, di mana dokumen tersebut dikontrol melalui primary window control. Contohnya di sini pada ini ya, contohnya pada GIMP seperti ini. Jadi dia kiri kanan itu berupa menu, cuman dokumennya itu di tengah-tengah ya. Contohnya pada Photoshop juga seperti itu kan. Kalau kita mau masukkan dokumennya atau gambarnya kan di tengah kan, kiri kanan dia akan tampil menunya, toolbarnya menunya. Selanjutnya multiply document interface atau MDI ya. MDI ini menampilkan beberapa dokumen dalam window tunggal. Nah, window ini dapat menggunakan pen, tab, atau menampilkan lebih dari satu sekaligus. Nah, contohnya pada Micromedia Flash MX seperti ini ya. Nah, lanjut untuk mendesain utility window ya. Yang pertama, instance play, mengizinkan user mengubah nilai atau setting seperti property atau preference. Update nilai-nilai atau setting akan serta-merta membuat perubahan pada window. Contohnya di sini pada customize pada Microsoft Word. Jadi kita pilih mana aja sih yang akan yang mau ditampilkan ya, kita pilih. Lanjut ke explicit apply, window yang dapat merubah suatu nilai-nilai dengan secara eksplisit. Nah, ciri khas explicit apply yaitu mempunyai 3 button ya. Yang pertama itu apply, mengimplementasikan semua setting dalam window, tetapi utility window tidak langsung ditutup. Yang kedua, cancel, mereset semua perubahan pada setting di mana nilai-nilai dikembalikan keadaan saat window ini dibuka. Yang ketiga, OK, mengimplementasikan semua setting pada window dan menutup window preference. Nah, ini contohnya pada display properties ya. Kita pilih setting, misalnya kita atur untuk quality warnanya seperti itu. Nah, kalau kita mau ngatur screen resolution ya ini ya, seperti ini untuk contoh explicit apply-nya. Nah, yang kedua, property window adalah tempat user dapat melihat dan mengubah karakteristik sebuah objek seperti dokumen, file, atau aplikasi. Nah, ini dia untuk property window-nya. Kalau kita mau di sini kita kelihatan ya. Untuk ukurannya, lokasi simpannya di mana. Ya, seperti itu. Kapan di sini dibuatnya kapan. Ini adalah property window. Selanjutnya ada preference window.
adalah window tempat user dapat memodifikasi tampilan window maupun tingkah lakunya. Contohnya di sini pada Word, pada option, menu option. Ya, kalau kita mau rubah apa, misalkan untuk screen-nya horizontal atau vertikal scroll bar-nya, di sini tinggal dipilih aja ya untuk show-nya bagaimana, untuk formatting mark-nya gimana, atau untuk print and web layout option-nya tuh seperti apa ya. Seperti ini. Ini pada option, menu option pada Word. Jadi kita bisa memodifikasi tampilan window-nya. Selanjutnya adalah toolbox. Ya, window untuk mengakses sekumpulan aksi maupun toggle dengan tampilan toolbar kecil seperti button. Nah, ini pada VB ya, ini berupa toolbarnya. Nah, ini toolbox kategori, mengkelompokkan toolbar berdasarkan fungsinya ya. Ya, di sini kan ada pen tool, ada apa? Color, ini dibedakan untuk kategorinya, fungsi berdasarkan fungsinya, kategori dan fungsinya. Yang kelima adalah mendesain alert, menyediakan informasi tentang keadaan sebuah sistem aplikasi atau menanyakan informasi penting tentang proses selanjutnya dari sebuah teks khusus. Ya, terdiri dari dua jenis untuk alert text ini. Yang pertama adalah primary text, menyediakan informasi singkat. Ini terdiri dari satu kalimat. Ya, kalau secondary text ini lebih detail tentang problem atau anjuran tindakan kepada si usernya. Nah, alert button di sini menyediakan tombol persetujuan untuk merupakan alert atau melakukan tindakan selanjutnya berdasarkan informasi pada primary text. Nah, ini dia untuk button-buttonnya yang biasa ada di alert, ada cancel, ada help, yes, no, save, abort, dan sebagainya. Tadi udah, kalau kita mau save ya kan, mau delete. Nah, ini dia untuk apa? Untuk button-buttonnya tuh ada pemilihannya, ada ini yes, no gitu. Selanjutnya adalah spacing and position. Pedoman membuat alert ini ada border mengelilingi semua sisi alert ini. Jadi kalau kita mau buat ini lebih bagusnya seperti ini gitu ya, mengikuti prosedur yang ada, spacingnya dan posisinya seperti apa gitu ya, seperti ini. Nah, ini information alert, memberitahukan sebuah informasi kepada user sebelum melanjutkan aksinya atau menampilkan informasi yang memang diminta oleh user. Jadi meminimal juga terjadinya error ya di sini untuk information alert ini. Error alert digunakan untuk menampilkan peringatan error saat operasi yang diminta tidak dapat dilakukan secara lengkap. Nah, biasanya kalau kita biasanya kita buka menu buka window gitu, terus error ya kan. Nah, di sini biasanya ada feedback seperti ini, ada tampilan seperti ini. There bold error, continue, ada pilihannya, mau yes, mau lanjut atau tidak. Confirmation alert merupakan konfirmasi ketika user ingin menghapus datanya atau melakukan aktivitas yang akan menimbulkan resiko. Ya, kalau kita mau hapus file, biasanya di sini kita ada konfirmasi ya kan, apakah benar apakah benar untuk data dokumen ini akan dihapus, seperti itu. Jadi ada konfirmasinya ke kita ya. Save confirmation alert membantu user agar tidak kehilangan dokumen atau perubahan pada dokumen ketika menutup aplikasi. Kalau kita pada Word kita mau save, biasanya dia akan muncul seperti ini ya. Benar data Anda mau di save. Selanjutnya adalah authentication alert, memaksa user memasukkan informasi yang diperlukan untuk dapat mengakses informasi lebih lanjut. Ya, ini kita password ya, kita password lah. Kalau kita mau masuk kita harus menggunakan password. Yang keenam adalah mendesain dialog box.
kotak dialog ya, menyediakan pertukaran informasi atau dialog antara user dan aplikasi. Dapat menggunakan kotak dialog untuk menangkap informasi yang diperlukan dari user untuk tugas atau aksi tertentu, misalkan percetakan. Nah, ini adalah pedomannya kalau membuat kotak dialog ya. Border, modality, title format, risingnya, buttonnya. Selanjutnya adalah additional button. Kita dapat menambah button tambahan selain affirmative button atau tombol persetujuan dan cancel ya. Apa aja untuk button tambahannya? Di sini adalah tempatkan button tambahan dalam satu area di bawah kotak dialog di sebelah kiri button standar. Lalu aturlah button berdekatan dengan kontrol yang berhubungan dengan button tersebut. Nah, ini layout ini sebaiknya menyusun kontrol dengan memperhatikan arah pengguna aplikasi. Membaca di mana umumnya biasanya dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Karena itu tempatkan kontrol utama sedekat mungkin dengan posisi ujung kiri atas. Nah, ini untuk kalau kalian bikin layout ya seperti ini gitu. Untuk ya kalau kita mudah baca kan kita dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah ya. Nah, contohnya nih pada Micromedia Flash MX seperti ini. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk latihan analisa. Oke, ini nanti kita bahas di grup untuk untuk latihan analisa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.